Nah, iya Mbak Ersi ini kan nggak ada latar belakang pendidikan perbankan ya. Nah, saat Mbak menjadi operation banking ini, gimana cara Mbak itu belajar terus menyesuaikan diri gitu? Ya, awalnya memang susah sekali beradaptasi karena saya bukan basicnya bukan ekonomi, akuntansi dan perbankan. Jadi saya harus banyak belajar dengan membaca SE, SOP, kemudian saya tanya juga dengan senior saya dan dengan atasan saya juga bagaimana di operation itu bekerja dengan sebaiknya. Lu Mbak belajarnya tuh gimana Mbak? Belajar perbankan itu? Ya, pertama sih memang harus banyak baca prosedur, surat edaran, SPO, MPO. Kalau kita tidak paham dari situ baru kita bertanya gitu. Jadi ketika kita sudah praktek atau menemukan kesulitan, memang harus dikembalikan lagi ke SOP yang ada di perbankan. Tadi kan Mbak sempat bilang ya kalau belajar itu Mbak selain banyak baca, terus cara Mbak lagi itu gimana gitu? Ya, saya suka mendengar atau kalau teman saya sedang bekerja gitu. Jadi kalau teman saya bekerja saya liatin mereka bekerja apa, terus saya tanya itu apa. Kemudian untuk teman marketing saya suka lihat mereka cara ngobrol dengan nasabah, negosiasi dengan nasabah. Untuk teman-teman di pelayanan suka memperhatikan bagaimana kalau ketemu nasabah. Jadi walaupun kita di operation kita juga harus tahu di marketing itu apa, di service itu apa gitu. Jadi tidak terpaku di satu bidang saja. Dulu kesulitan apa gitu yang Mbak sulit nggak Mbak saat masuk dunia perbankan itu pertama kali itu? Ya awalnya sulit adaptasi karena ini ilmu baru, dunia baru, beda dengan latar belakang kuliah. Ya, tapi lama-lama bisa beradaptasi. Mbak pernah merasa nyerah nggak? Ini kan perbankan ini kan bisa dikatakan lembur terus gitu kan ya. Sabtu juga kadang masih kerja gitu. Pernah nyerah nggak Mbak gitu? Pernah karena posisi saya bekerja itu sudah menikah dan punya anak, bekerja kadang sampai malam, hari Sabtu berlembur, hari Minggu ada kegiatan kantor, kemudian tekanan juga besar. Jadi pernah sempat untuk resign. Sempat terpikir untuk resign, tapi setelah berpikir jernih, ternyata itu karena saya belum paham, saya masih bodoh, saya masih malas. Jadi saya harus melawan rasa bodoh dan malas saya supaya saya bisa bangkit dan lebih semangat lagi. Bahkan sekarang sudah jadi ini kan RM gitu ya. Nah itu apa Mbak? Kok Mbak bisa mencapai posisi RM itu? Nih lumayan cepat loh Mbak nyampe posisi RM-nya ya. Hanya dalam tempo setahun loh. Ya. Itu apa yang Mbak lakukan? Ya alhamdulillah saya dipromosi dari operation banking dipromosi menjadi marketing. Nah itu karena penilaian kinerja di operasional itu saya LB lebih baik. Jadi saya menyelesaikan semua pekerjaan operasional saya sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan SLA. Jadi misalkan target penyelesaiannya 1 hari, dia selesai 1 hari. Target penyelesaiannya 2 minggu, saya selesai selama 2 minggu. Jadi karena penilaian kinerjanya baik, sehingga dipromosi menjadi relationship manager. RM ini dia pekerjaannya melingkupi apa aja gitu Mbak? Saya RM khusus di bidang retail banking. Retail banking khusus di pembiayaan kria, jadi bisa untuk pembiayaan rumah baru, rumah second, FMC refinancing, pembiayaan mobil, pembiayaan pensiun, pembiayaan infak pegawai, cicil emas dan jari emas. Untuk produk pendanaannya itu bisa bukan tabungan, deposito dan giro. Berarti ini kan Mbak ketemu sama nasabah terus ya, beda banget ya sama pas di operation banking ya. Sangat beda. Iya itu Mbak gimana caranya Mbak bisa dekat gitu loh dengan nasabah gitu loh? Ya, pertama-tama kunci di marketing itu ternyata bukan selling produk, tapi silaturahmi. Jadi saya harus ketemu nasabah, saya ketahui dulu kebutuhan nasabahnya apa, baru saya selling produk sesuai kebutuhan nasabah. Jadi kalau pendapat orang selama ini salah ya, yang penting jual produk dulu ya, gitu. Itu ilmu marketing zaman dulu. Kalau yang sekarang saya belajar dari basic selling skill di Bank Syariah Mandiri, bahwa dari ilmu marketing adalah silaturahmi, menggali kebutuhan nasabah dan selling produk sesuai kebutuhan nasabah. Mbak gimana Mbak cara Mbak tahu karakter itu nasabah itu tuh? Ya, pertama-tama kita perkenalan, kemudian kita berbicara, jadi kita tahu karakter seperti apa, baru kita bisa menyesuaikan diri dengan nasabah. Misalkan nasabahnya yang antusias, ya kita juga harus antusias. Atau nasabahnya yang kalem dan pendiam, kita tetap harus antusias, tapi jangan sampai dia tidak nyaman dengan kita. Jadi kita misalkan nasabah itu nyaman dengan kita, jadi kita bisa menjual produk sesuai keinginan nasabah. Nah ini terakhir Mbak, apa sih Mbak ke depan itu yang ingin Mbak capai kan? Pas kan udah RM nih.
Ada targetan ke depan nggak? Ya, harapannya saya bisa bekerja dengan sebaiknya, membagi waktu dengan keluarga, kemudian bisa meniti karir ke jenjang yang lebih tinggi lagi di bangsa.